Alhamdulillah kita dengarkan ceramah tausiah yang sejatinya adalah yang berjadwal oleh Ustaz Haji Hamzah Syaroni. Saya belum melihat ya. Kemudian keluarga masyarakat kita datang kesehatan. Di sini banyak sekali guru kita yang saya membacakan. Semoga waktunya sedikit pada guru kita di Ishaq Iskandar Masjid pada bulan ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Gaspur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung ini. Kenapa kata Kiai Mansur ngajar abangnya? Yang punya masjid ponakannya. Ini ngomong namanya yang punya masjid. Dengerin Kiai-Kiai alhamdulillah hadir di awal sesepuh. Rambutnya udah udah. Iya. Kalau saya lihat di porsi lainnya yang tua-tua memang sudah mulai mangkat. Ini paling tua nih. Haji Zulkifli. Dulu banyak di Wadowi, di Zaini, Kiai semua yang diambil di masyarakat. Sekarang tinggal di Mulodik yang paling tua. Ya. Tuan Ki Mulodik mau di Jawa semua. Ada caleg. Ketemu terima saya, tapi nggak pernah bagi duit. Yawin, Pak Yawin. Kalau latihan di mana-mana, kalau ketemu saya itu Yawin bagi duit ya. Makanya sering saya sebut-sebut di mana-mana. Makanya kalau caleg disebut-sebut, kata Nabi, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, asal zikru, maka banyaklah untuk disebut-sebut namanya, gitu ya. Makanya sekali jangan pelit-pelit ya. Hampir saya setiap kali ke wajuan menjalin gimana, nggak pernah dibagi duit. Nggak ngasih nomor rekening. Udah dikirimin. Canda jawin. Lagi dari keluarga sekarang biasanya nggak pernah dibagi apa-apa. Pernah jadi dewan satu periode setiap ketemu. Bilang tangan doang. Sekarang kalau jadi lah alhamdulillah. Nggak jadi ya? Ya nggak apa-apa. Bapak hadirin sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah hadir. Orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian-bagian kecil bahkan ada yang dikatakan dengan dosa besar. Orang yang mempunyai dan mendapatkan dosa besar bahkan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyebutkan Allah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum wadhkuruni wa la takfurun." Kita diperintahkan berzikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Qiyamul lail, kita bangun malam, di waktu malam kita bangun, kita sujud. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini saya mau ngomong asal ngomong aja. Ya, gimana aja? Ya seneng ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Nyambung ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Enggak nyambung. Enggak punya sendiri. Lagi kalau ngomong yang lain-lain emang segitu-gitu juga, kalau silang masih takut. Ya. Jadi kita diperintah berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita ini jadi orang musyrik, jadi orang kufur dan sebagainya. Bersyukur kepada Allah, kemudian kita ini menjadi orang yang betul-betul menjadi manusia yang dipilih. Kalaulah kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat yang telah Allah berikan, gak bakalan kita ini
saat ini kita tidak merasakan kenikmatan, nggak datang. Contohnya penceramah yang mestinya datang, dia datang kurang nikmatnya. Betul. Iya. Alasannya kurang sehat apa, katanya matanya kurang sehat. Artinya nikmatnya sedikit demi sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Pak? Betul. Woi. Aja udah. Kemudian wa huququl walidain, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan dosa besar. Dia durhaka kepada ibu dan ayahnya. Mana mereka yang berdurhaka kepada ibu dan ayahnya? Dia tidak patuh, dia tidak tunduk perintah Allah dan diajarkan oleh orang tuanya. Dia selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat warisan dihabisin. Ada yang gitu? Ada. Orang tua belum mati, nyari kemana-mana. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, dia buka lemarinya, dia ambil surat tanahnya. Mantap. Habis lagi. Kalau dipakai buat nyala gitu, habis bisa itu duit. Tadi jangan jual apa? Saya doain nanti jadi. Haji Awin, saya minta doain kan? Kalau Haji Awin minta doain, doain macam kan? Doain dulu. Saya mah paling berani Pak ngomong gini. Jadi wajib Haji Awin juga perlu bersyukur kepada Allah. Haji Awin sekarang rajin banget Pak, naik motor udah jadi. Kenapa yang dipilih? Ya betul nggak? Biarin dia jadi, saya dia kasih apa-apa juga apa-apa. Iya, kemana aja saya lihat sampai. Kenapa? Dia bersyukur kepada Allah karena dia masih sehat. Coba kalau dia sakit, bisa nggak? Kayak Rodi, malamnya itu habis acara sama saya. Malamnya acara sama saya begitu. Nah, mana Bang Haji? Pulang dulu, badan saya nggak enak. Tahu-tahu subuh udah dari rumah sakit. Wa'iyadzubillah, itu adalah bagian daripada cobaan. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah 1 bulan muda sehat lagi. Alhamdulillah. Kemarin saya udah ngomong dia bilang Kimberly kita doain, lagi tahlilan. Beliau adalah orang langka di Pondok Gede. Orang langka di Pondok Gede yang pesantrennya lama, di luar negerinya lama, sampai punya bekal titel luar biasa. Orang langka. Nggak ada belum ada yang Pondok Gede di sini, belum ada. Nggak ada potongannya. Ada memang saya almarhum Kiai Muhammad Yasin udah jalan duluan, tinggal beliau yang mengamalkan ilmu dan alim beliau ini, nggak sombong kepada kiai-kiai yang lain. Saya yakin, saya yang bisa baca, saya kemana-mana, saya punya abang ini, Kiai Muhammad itu abang saya Pak. Kalau bapak mau tahu, makanya jangan macam-macam. Kenyataan. Kenyataan saya yang macam-macam Pak Diawin. Di belakang saya ada ribuan orang. Di belakang Haji Murad ada ribuan. Lah enggak ada. Serius ini serius. Serius yang macam-macam. Saya enggak. Saya bilang saya berani ngomong gitu. Kiai Muradi, dia punya orang tua. Bapaknya Bapak Haji Saiman itu punya adik ibu saya. Coba tetesannya masih jelas kan ya? Jadi punya rembesan. Makanya ponak-ponakannya saudara pada berani ngomong di depan dia begini. Pada jadi orang semua. Artinya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, berpikir, bersyukur. Kemudian orang yang punya dosa besar atau mendapatkan dosa besar, di samping dia musyrik, kemudian dia menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada orang tua, syurbul khamar, orang yang minum minuman yang memabukkan.
Kenapa? Gara-gara dia mabok lawan orang tua, gara-gara dia mabok dia ninggalin ibadah, gara-gara dia mabok dia ribut sama tetangga, gara-gara dia mabok dia berantem di mana-mana, gara-gara dia mabok dia berbuat maksiat di mana-mana. Ini adalah bagian daripada orang-orang yang mendapatkan dosa besar. Makanya kita tinggalkan, banyaklah duduk di majelis taklim. Makanya kata Nabi, barang siapa yang lewat di satu tempat, kemudian ada orang yang sedang berzikir, duduk rame-rame menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah surga. Mampirlah di surga sebentar, walaupun sebentar. Berhenti, duduk, ngikut, Ngopi. bukan ngopi, bukan duduk. Pak Jamin tuh di mana aja mampir, itu mampir Pak Jamin nggak? Makanya Pak Jamin bisa bikin panas kupingnya malu. Karena saya biasa bercanda sama beliau. Tapi alhamdulillah dengan adanya Porsila, ya, kita di sini bisa bersilaturahim. Saya bilang alhamdulillah saya pagi ini sudah bersilaturahim sama guru-guru, orang tua. Nggak sempat ketemu Kiai Muradi di rumahnya, di sini ketemu begitu. Sebab udah ada yang perwakilan di Porsila datang ke rumah beliau. Udah, ntar kita ketemu di mana? Di majelis taklim. Alhamdulillah. Ini berkah. Ini belum tentu publik kayak gini, belum tentu nih Pak. Makan di kampung kecil kemarin. Saya diajak teman-teman makan di kampung kecil. Besok Haji Awi ngajak makan di kampung kecil. Kampung gede. Jadi Haji Awing nggak apa-apa. Kalau bapak mau provinsi jomblo Haji Awing ya nggak apa-apa. Tapi harus ngajak makan di kampung kan? Kalau namanya di KTI Pujol. Oh, emang rumah makan apung. Sarung apung. Dia itu senang. Kalau diajak makan bareng-bareng duduk tuh Kiai Muradi jadi sehat gitu. Jadi saya ngajar dulu lagi-lagi ketemu ngajar, lagi-lagi ketemu. Lah bosan. Lagi-lagi ajak makan sekali-sekali Pak Jawi. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita berzikir, kita udah ngaji, insyaallah kita berkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan amal ibadah kita sebagai jalan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah wa ayyuhal mu'min wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.